Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita memulai kegiatan belajar kita pada sore hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, untuk Ananda semua, Ibu mau videonya diaktifin semua ya. Ananda semua, bisa dengar suara Ibu? Dengar, Bu. Dengar, Bu. Ibu akan ambil absen Ananda semua. Dini, Hadir, Bu. Tila dia ke toilet, Bu. Miftahul Tapi dia hadir, Bu. Ya. Saya, Bu. Dinda Wulandari, Hadir, Bu. Anissa Mawada, Hadir, Bu. Iqbal Hasmi, Natalidah Esmi. Lanjut, Yahya Maulana. Hadir, Bu. Oh, hadir ya. Oke. Yahya, Hadir, Bu. ya. Aiman, Bu. Vero Yunanda, Vero, mana Vero? Jaringan mungkin, Bu. Saya Jaringan dia bermasalah. Oke, kita lanjut aja ya. Untuk Ananda hadir semua saat ini. Dan minggu kemarin Ibu sudah ada memberikan tugas pada Ananda dan sudah Ibu nilai semua. Untuk nilai tugasnya nanti Ibu share ke grup WA aja ya. Jadi Ananda bisa lihat hasil dari tugas Ananda masing-masing. Oke, kita lanjut ke materi terakhir kita karena minggu depan kita akan ujian semester. Nah, sekarang ini merupakan materi terakhir untuk Ananda semua. Jadi di sini tujuan pembelajaran kita, Ibu mengharapkan kepada Ananda mampu memahami serta menguraikan dari materi kita. Apa saja itu? Nah, materi kita itu ada yang pertama pengertian perangkat lunak pengolah gambar. Yang kedua ada fungsi dari perangkat lunak pengolah gambar. Yang ketiga ada macam-macam atau jenis-jenis dari perangkat lunak pengolah gambar. Yang keempat ada perangkat lunak pengolah gambar vektor. Yang kelima dan yang keenam itu kelebihan serta kekurangan dari gambar vektor. Itulah materi atau poin utama kita dalam materi ini. Ibu izin share untuk materi kita ya. Sudah kelihatan di tempat Ananda materinya? Sudah, Bu. Nah, ini untuk materi kita yaitu perangkat lunak pengolah gambar. Demikian investasi karyawan.
PKJ kelas 10 semester 1 tahun ajaran 2020. Poin yang pertama itu ada pengertian perangkat lunak pengolah gambar. Jadi perangkat lunak ini sama dengan software, yaitu aplikasi yang dibuat untuk membantu pengolahan gambar secara mudah, baik dalam bentuk foto hingga penerbitan HDR. Nah, dengan adanya perangkat lunak pengolah gambar ini, pembuatan dokumen berbasis gambar seperti poster, logo, brosur, banner, ilustrasi, undangan, dan lain-lainnya dapat menjadi lebih cepat. Jadi itu pengertian dari perangkat lunak pengolah gambar. Kita lanjut. Poin yang kedua itu ada fungsi dari perangkat lunak pengolah gambar. Nah, apa saja itu fungsinya? Yang pertama ada memudahkan penyedikan gambar. Yang kedua dapat mempercantik tampilan foto atau gambar. Nah, contohnya ini seperti penampakan gambar penampakan alam yang ada di Indonesia. Fungsi yang ketiga dapat membantu pembuatan rancangan bangunan. Yang keempat dapat membantu pembuatan sampul buku, majalah, dan lain-lain. Yang kelima, membantu dalam pembuatan desain undangan agar tampil menarik atau enak dilihat. Yang keenam, memudahkan pembuatan tampilan kalender. Yang ketujuh, memudahkan pembuatan logo tertutup, unik. Yang kedelapan, membantu pembuatan banner maupun brosur agar lebih rapi dan menarik. Yang kesembilan, membantu pembuatan desain untuk web maupun aplikasi programmer. Dan yang ke-10, mencetak gambar dengan mudah dan cepat. Kita lanjut ke poin yang ketiga, itu jenis atau macam-macam dari perangkat lunak pengolah gambar. Jadi jenis-jenis dari software pengolah gambar ini ada 10. Nah, apa saja itu? Kita akan bahasnya satu-satu. Jadi yang pertama ada CorelDRAW. Sebelumnya ada beberapa software yang digunakan dalam pengolah gambar. Nah, jenis software pengolah gambar yang sering digunakan itu seperti Photoshop, CorelDRAW, Adobe Illustrator, dan VLC. Tapi kita akan bahas yang 10 jenis itu satu-satu. Yang pertama ada CorelDRAW. CorelDRAW merupakan program pengolah gambar berbasis grafik tekstur yang dapat dibentuk dan hanya bisa digunakan pada sistem operasi Windows saja. Nah, CorelDRAW ini merupakan aplikasi dengan pengembang dari perusahaan Corel yang dirilis pada bulan Januari tahun 1983. Nah, tampilan CorelDRAW ini selalu update dalam mengikuti perkembangan komputer. Selain itu, aplikasi ini juga memiliki versi-versinya tersendiri. Nah, ini merupakan contoh tampilan dari CorelDRAW yang Oke, kita lanjut ke jenis yang sebelumnya ada yang kelebihan dari CorelDRAW dan kekurangannya. Jadi kelebihan yang pertama itu hasil gambar tidak pecah dan terlihat bagus. Yang kedua, toolsnya lengkap. Yang ketiga, banyak yang menggunakan aplikasi ini termasuk di perusahaan-perusahaan besar. Dan yang terakhir dapat mengimport maupun ekspor file dalam banyak format ekstensi. Jadi itulah kelebihan dari CorelDRAW.
Selanjutnya ada kekurangan dari CorelDRAW. Yang pertama, sulit digunakan hanya untuk penedikan foto. Jadi aplikasi ini hanya dapat digunakan dalam penedikan foto saja. Yang kedua, harus paham fungsi toolsnya. Dan yang ketiga, berbayar. Lanjut ke jenis yang kedua, itu ada Inkscape, yaitu memiliki kesamaan tujuan dengan CorelDRAW. Jadi Inkscape ini sama dengan CorelDRAW yang dikhususkan dalam penedikan gambar berbasis vektor. Nah, Inkscape ini dirilis oleh The Inkscape Team pada 2 November tahun 2003 dengan sistem open source, di mana bisa digunakan secara bebas dan gratis. Terus ini ada kelebihannya. Pertama ada open source dan tidak berbayar. Kelebihan kedua, banyak pilihan warna seperti CorelDRAW. Yang ketiga, support dalam bahasa Indonesia. Yang keempat, toolsnya yang banyak. Dan yang kelima, hasil gambar menjadi bagus karena tidak bisa terbesar. Terus kekurangan dari Inkscape ini jarang digunakan oleh perusahaan besar, tidak mendukung style dengan format ekstensi aplikasi lain, dan harus paham fungsi-fungsi dari toolsnya. Lanjut, jenis yang ketiga ada Adobe Photoshop. Adobe Photoshop ini merupakan aplikasi produksi Adobe System di mana khusus digunakan dalam pengeditan gambar atau foto agar lebih menarik. Dan aplikasi ini dirilis pada tanggal 19 Februari tahun 1990 dan kompatibel pada sistem operasi Windows maupun operasi OS 10. Jadi kompatibel maksudnya mampu bergerak dan bekerja dengan keserasian. Jadi inilah tampilan dari Adobe Photoshop. Dan Adobe Photoshop ini juga memiliki versi masing-masing. Lanjut ke kelebihan dari Photoshop. Yang pertama, gambar yang dihasilkan bagus dan tidak pecah. Yang kedua, mudah digunakan. Yang ketiga, tampilan user friendly atau ramah atau bisa disebut dengan bersahabat. Selanjutnya, fitur editing foto lengkap, memiliki banyak efek dan layer. Serta banyak yang menggunakan aplikasi ini dalam pengeditan foto. Selanjutnya, kekurangan dari Adobe Photoshop. Yang pertama, berbayar. Yang kedua, tidak sesuai dalam pembuatan gambar berbasis vektor seperti logo. Jadi pada Photoshop ini tidak bisa kita gunakan dalam pembuatan logo, dan logo ini hanya bisa kita gunakan di CorelDRAW. Lanjut, kekurangan yang ketiga, banyak layar yang harus digunakan, dan yang keempat, aplikasinya berat serta memakan banyak. Dari uraian Adobe. Lanjut ke software yang keempat, adalah perangkat lunak yang berfungsi untuk pengeditan gambar seperti mengubah warna, resolusi, dan lain. Aplikasi ini memiliki kepanjangan GNU Image Manipulation Program yang dirancang awal oleh Spencer Kimball dan Peter Smith dengan tanggal rilisnya 17 April 2012. Dan ini tampilan dari Unity. Jadi ini juga memiliki kelebihan. Yang pertama, ada aplikasinya ringan digunakan. Yang kedua, open source dan dapat digunakan oleh siapa saja. Dan yang ketiga, tidak berbayar. Selanjutnya, mendukung berbagai format ekstensi
dan bisa ditambahkan film, Photoshop atau yang lainnya. Dan di sini ada juga kekurangannya. Yang pertama, fitur tidak selengkap aplikasi pada Photoshop. Yang kedua, harus paham tools yang akan digunakan, dan yang ketiga, jangan digunakan oleh perusahaan besar. Jadi selama di format yang lengkap. Kita lanjut ke software yang kelima, ada Photoshop. Photoshop ini merupakan sebuah aplikasi pengolah gambar yang digunakan untuk menyedihkan gambar maupun foto secara mudah dan menyenangkan. Dan ada banyak pilihan template dalam mengedit foto dan gambar sehingga pengguna bisa dengan mudah melakukan pengeditan sesuai keinginannya. Nah, untuk tampilan dari Photoshop ini, Anda lihat sendiri seperti tampilannya. Kita lanjut ke kelebihan dari foto. Kelebihannya yang pertama, editing foto lebih mudah. Yang kedua, tampilan usernya friendly atau bersahabat. Yang ketiga, toolsnya mudah dipahami. Dan yang keempat, memiliki efek dan template gambar yang bisa diklik kali saja sehingga lebih cepat dan mudah. Kita lanjut kekurangan pada Photoshop, yaitu yang pertama, fitur tidak lengkap, dan yang kedua, hanya dikhususkan untuk editing foto pemula yang ingin stop. Jadi itulah dari software pengolah gambar Photoshop. Lanjut ke software yang keenam, ada Photoshop. Merupakan program yang dikhususkan dalam pengeditan foto maupun gambar. Jadi aplikasi ini mirip seperti Photoshop. Tapi aplikasi ini sangat user friendly dan mudah sekali digunakan oleh dreamer atau oleh pengguna. Dan ini tampilan dari Photoshop ini. Seperti inilah tampilannya. Kita lanjut kelebihan dari Photoshop. Yang pertama, editing foto lebih mudah. Yang kedua, adanya fitur deteksi wajah. Yang ketiga, memiliki beberapa editing yang tinggal sekali klik saja. Jadi itulah kelebihan dari Photoshop. Lanjut kekurangan pada Photoshop. Yang pertama, efek untuk editing foto tidak terlihat bagus. Bisa dibilang pada aplikasi ini belum kita perbesar ya. Yang kedua, tampilan tidak user friendly. Yang ketiga, tampilan aplikasi kuno, dan yang keempat, jarang digunakan oleh pengguna. Kita lanjut ke Adobe Illustrator. Nah, pada Adobe Illustrator ini memiliki software pengolah gambar berbasis grafik. Jadi tidak hanya pada Corel dan ini saja, namun pada Adobe Illustrator ini distribusi pengolah gambar berbasis desktop. Perusahaan ini menerbitkan Adobe Illustrator di tanggal 10 Agustus tahun 2015 dan kompatibel pada sistem operasi Windows dan MAC. Dan ini merupakan tampilan dari Adobe Illustrator. Kelebihan dari Adobe Illustrator. Yang pertama, mudah digunakan seperti aplikasi Adobe lainnya. Nah, di sini aplikasi ini juga bersahabat. Yang kedua, hasil gambar bagus karena tidak bisa kita perbesar. Yang ketiga, kompatibel dengan software lainnya. Dan yang keempat, banyak digunakan oleh perusahaan
kelebihan juga ada kekurangan dari APD Illustrator. Yang pertama, tools tidak sebanyak aplikasi vektor Corel maupun Vue. Yang kedua, hasilnya tidak realistis. Yang ketiga, ada beberapa fitur yang harus menggunakan jaringan komputer dan yang keempat berbayar. Jadi itulah yang dari APD. Kita lanjut. Yang ada Makromedia. Nah, pada Makromedia ini terkenal dengan animasi flashnya. Nah, karena perusahaan Makromedia itu merilis aplikasi berbasis sektor. Yang pertama, Makromedia. Aplikasi ini hampir mirip seperti APD Illustrator. Jadi inilah tampilan dari APD. Maksudnya dari Makromedia ini. Nah, kelebihan dari Makromedia ini dapat membuat Illustrator seperti APD Illustrator dengan mudah. Yang kedua, kompatibel dengan aplikasi milik Makromedia lainnya. Dan itu ada juga kekurangannya. Yang pertama, berbayar. Yang kedua, aplikasi ini cukup besar seperti pada aplikasi Makromedia lainnya sehingga membutuhkan spesifikasi komputer yang tinggi. Dan yang ketiga, tidak terlalu banyak yang menggunakan aplikasi. Lanjut ke software yang ke-9 yaitu AutoCAD. Merupakan salah satu software pengolah gambar yang berfungsi dalam pembuatan gambar 2 dimensi maupun 3 dimensi. Nah, biasanya pada AutoCAD ini digunakan dalam perancangan bangunan berupa gedung, rumah, jembatan, dan lain-lain. Jadi dalam pendesain gedung atau rumah, jadi kita menggunakan aplikasi AutoCAD ini. Nah, ini tampilan dari software itu sendiri. Kelebihan dari AutoCAD ini yang pertama memudahkan penggambaran 2 dimensi maupun 3 dimensi dengan lebih efisien. Yang kedua, fleksibel dengan pengaturan besar kecil skala. Ketiga, tingkat presisinya cukup akurat. Dan yang keempat, banyak digunakan oleh perusahaan. Lanjut kekurangan pada AutoCAD ini, yang pertama membutuhkan pemahaman mengenai tools-nya, yang kedua berbayar dan mahal, dan yang ketiga membutuhkan spesifikasi komputer yang tinggi karena aplikasinya cukup besar dan cukup berat. Itulah kekurangan dari software yang lanjut yang 10 itu merupakan aplikasi pengolah gambar. Berikutnya yakni program bawaan dari Microsoft. Jadi ini bawaan dari Microsoft. Ketika menginstal OS Windows akan ditemukan aplikasi lain di mana aplikasinya sangat sederhana dan ringan. Kelebihan dari pen ini tampilannya sangat simpel dan user friendly. Yang kedua, mudah digunakan. Yang ketiga, aplikasinya sangat ringan, bisa buka dan ternyata untuk gambar secara simpel, sangat cepat dan mudah. Selanjutnya ada kekurangan dari pen ini. Yang pertama, fitur terbatas. Yang kedua, pilihan warna tidak banyak. Dan yang ketiga, hanya digunakan untuk singkat pemula yang ingin membuat gambar dengan cepat. Jadi itulah software pendukung dari perangkat pengolah gambar. Kita lanjut ke poin yang selanjutnya, yaitu perangkat lunak pengolah gambar vektor. Apa itu perangkat lunak pengolah vektor? Jadi gambar vektor dapat diartikan sebagai suatu gambar yang dilukiskan sebagai rangkaian dari garis-garis atau bentuk-bentuk. Nah, setiap vektor, garis, dan bidang tertentu mempunyai properti atau atribut masing-masing. Jadi, gambar vektor sendiri ini adalah gambar yang tersusun atas sekumpulan garis, kurva, dan bidang tertentu dengan menggunakan serangkaian instruksi
yang masing-masing didefinisikan secara matematis. Gambar vektor ini tidak dipengaruhi oleh resolusi gambar atau titik piksel seperti pada gambar bitmap. Dan jenis gambar vektor ini juga cocok digunakan untuk gambar garis, misalnya gambar LED atau komputer, aided desain, grafis, dan gambar-gambar dengan bentuk dan gambar-gambar dengan bentuk-bentuk, misalnya gambar dalam bentuk apapun saja, serta bayangan dan pewarnaan yang sederhana. Lanjut, kelebihan dari gambar vektor. Yang pertama, bersifat scalable, artinya kita dapat memperbesar atau memperkecil gambaran tanpa mengubah kualitasnya. Kelebihan kedua, memiliki ukuran file yang kecil sehingga lebih mudah dan lebih cepat didownload melalui internet. Kelebihan yang ketiga, dapat diubah dalam berbagai tampilan 3 dimensi, tentunya dengan menggunakan software yang sesuai yang diperlukan. Dan kelebihan yang keempat, mempunyai warna-warna yang solid untuk bentuk-bentuk gambar sederhana seperti logo, kartun, dan sebagainya. Jadi itulah kelebihan dari gambar vektor. Lanjut kepada kekurangan dari gambar vektor. Kekurangannya, pada gambar vektor ini kurang dapat menampilkan gambar dan gradasi secara realistis atau natural. Jadi pembuatan gambar vektor dapat menggunakan program aplikasi desain gratis seperti CorelDRAW, Macromedia, Freehand, Macromedia Flash, dan jadi aplikasi-aplikasi tersebut masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. Dalam desain grafis, vektor biasanya digunakan untuk membuat logo, icon, ilustrasi, grafik, font, pattern, elemen pada halaman website, seperti nama, brosur, poster, dan sebagainya. Jadi itulah kekurangan dari gambar vektor. Sampai di sini ada yang ditanyakan atau ada dari Anda yang kurang paham? Ibu ulangi, ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang paham? Enggak, Bu. Paham, Bu. Jadi, untuk materi kita hari ini yang sudah diberikan, dan untuk ujian minggu depan, materi kita itu dari materi pertemuan kita yang pertama sampai terakhir. Nah, yang terakhir ini tentang pengolah gambar. Jadi nanti ketika ujian itu akan memberikan soal-soal yang materi yang sudah diberikan sebelumnya. Nah, untuk materi hari ini ada kesimpulan yang akan diberikan terkait dengan perangkat lunak atau software pada pengolah gambar vektor. Nah, itu kesimpulannya. Jadi grafis berbasis vektor merupakan software yang dapat menghasilkan gambar digital yang berbasiskan persamaan matematis. Gambar vektor terdiri dari penggabungan koordinat positif menjadi garis atau kurva untuk kemudian menjadi sebuah objek, sehingga gambar tidak menjadi pecah walaupun diperbesar atau dikecil.
Gambar sektor umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil bila dibandingkan dengan gambar bitmap. Jadi kesimpulan dari materi kita hari ini, Ibu mengharapkan kepada Ananda untuk mengulang materi-materi yang sudah diberikan, karena minggu depan kita akan ujian semester. Dan Ibu juga, jadi untuk hari ini merupakan pertemuan kita yang terakhir dalam penyampaian materi. Jadi di sini Ibu meminta maaf kepada Ananda jika ada salah kata dalam penyampaian materi atau kata-kata Ibu yang tidak berkenan di hati. Semoga Ananda bisa menjawab soal ujian nantinya dan mendapatkan nilai yang memuaskan. Amin. Sebelumnya Ibu akan menutup materi kita terlebih dahulu. Nah, Ibu ulangi sekali lagi kepada Ananda untuk mengulang materinya, karena minggu depan kita akan melakukan ujian semester. Dan Baik, Bu. cukupkan sampai di sini. Ibu, kita ucapkan sama-sama mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil Alamin. Ibu sudahi dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.